Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video uji kinerja, perkenalkan nama saya Dina Fitri Aminur Janah, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru batch 2 tahun 2025, LPTK UIN Ali Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Hari ini pada hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 9D. Materi yang saya ambil yaitu materi bab 2 tentang iman kepada meyakini hari akhir dengan mawas diri. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat semuanya ya? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abdul Halim, Adila Sita, Alfian Maulana, Andi Putra Mustafa, Yuaninda, Yuda Pratama. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian cek dulu kerapian seragam kalian. Sudah lengkap, yang laki-laki sudah pakai dasi, bajunya dimasukkan. Yang perempuan, kemudian silahkan kalian cek di samping kalian, di depan atau di bawah kalian, adakah sampah? Ada? Tidak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk silahkan berdiri. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, bisa duduk kembali. Minggu kemarin kita sudah melakukan pembelajaran materi tentang rukun iman. Nggih, kemarin yang kita pelajari rukun iman yang keberapa anak-anak? Ada yang masih ingat? Kelima. Tentang apa? Iya, iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Kita juga mempelajari tentang kiamat. Ada berapa jenisnya kemarin? Iya, ada 2. Yang pertama adalah kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang bagaimana? Iya, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran kita hari ini, biar lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Bisa dimulai? Oke, 1,
2, 3. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Hari ini materi kita masih tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri, ya. Tapi dalam subbab materi rangkaian perjalanan manusia setelah hari kiamat atau rangkaian peristiwa setelah hari kiamat, ya. Itu tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian nanti dapat menguraikan rangkaian peristiwa perjalanan setelah hari kiamat terjadi. Mungkin ada yang tahu salah satu rangkaian dari hari kiamat itu adalah Yaumul Mizan. Ada yang tahu artinya Yaumul Mizan itu apa? Yaumul Mizan? Ada yang tahu? Iya, Halim? Iya, hari penimbangan amal manusia. Nah, peta konsepnya ini. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, proses yang pertama adalah Yaumul Barzah. Kemudian proses yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Proses yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Proses yang keempat adalah Yaumul Hisab. Proses yang kelima Yaumul Mizan. Proses yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Kita buka satu-satu. Yang pertama, ini hanya gambaran ilustrasi saja, ya. Karena kita tidak ada yang tahu bagaimana kondisi alam barzah itu, kita belum ada yang tahu. Karena kita posisi masih berada di alam dunia. Oke. Yaumul Barzah ini alam atau Yaumul Barzah digambarkan seperti ini. Penjelasannya, Yaumul Barzah itu adalah kehidupan pertama setelah manusia mengalami kematian. Yaumul Barzah itu diartikan sama dengan alam kubur. Ya, diartikan sama dengan alam kubur, di mana itu adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Nah, di alam barzah ini manusia yang sudah meninggal akan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Kemudian yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Nah, ini gambarannya. Yaumul Ba'ats itu apa? Ya, kalau Yaumul Barzah tadi adalah alam kubur, pemisah pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, kalau Yaumul Ba'ats ini adalah fase kedua. Ya, ini adalah tahapan kedua. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan atau hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Terus yang ketiga, di sini ada Yaumul Mahsyar, seperti tanah atau gurun pasir yang luas. Yaumul Mahsyar digambarkan. Nah, kita nanti kalau keadaannya sudah hari kiamat, kita sudah meninggal, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti keadaan kita akan seperti ini. Ya, tinggal nanti kita melihat amal perbuatan kita bagaimana, baikkah atau burukkah. Di hari ini matahari sangat dekat, ya. Jadi matahari nanti akan dekat posisinya dengan kita, dengan kepala kita, menyebabkan peluh. Peluh ini adalah keringat yang ekstrim, banyak, ya. Dan manusia akan diberlakukan berbeda-beda tergantung pada amal mereka selama di dunia. Kemudian yang keempat ada Yaumul Hisab. Nah, ini gambaran tentang Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari penghitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Banyak perbuatan baikkah atau banyak perbuatan buruknya nanti. Pengertiannya, penjelasannya di situ Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia. Setelah hari kiamat dan dibangkitkan tadi, Yaumul Ba'ats, kemudian setelah berkumpul, pada hari itu setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal baik atau amal buruknya.
Ya, dan nanti ketika yaumul hisab ini nanti, ya, hari perhitungan, kita sebagai manusia, mulut kita akan dikunci. Setiap anggota badan kita, bahkan itu misalnya kuku, ya, itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ada yang berjalan kaki, ada nanti yang menaiki kendaraan, kemudian ada yang berjalan nanti posisi kepalanya di bawah, kemudian kakinya di atas dalam keadaan bergantung, ada juga nanti yang kepalanya di bawah terus jalannya diseret. Ya, itu nanti tergantung bagaimana perbuatan kita. Yang berbicara adalah seluruh anggota badan kita. Ya, ini adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah yaumul hisab, ya, di sini nanti akan ada yaumul mizan. Ya, kalau kalian perhatikan gambar apa itu? Timbangan. Nah, nanti kita akan amalnya nanti akan ditimbang, ya, antara amal kebaikan dan amal keburukan nanti lebih berat yang mana? Ya, lebih berat yang mana? Kalau nanti amal kebaikannya lebih berat, kita menerima buku catatan atau istilahnya rapot, ya. Kalau kita menerima rapotnya rapot yang baik, maka nanti kita akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau nanti kita menerimanya rapot itu di dalamnya banyak tanda merah, berarti keburukan kita lebih banyak. Maka kita akan dimasukkan di neraka, ya. Kita akan menerima balasan kita di neraka. Itu. Yaumul mizan adalah hari penimbangan amal baik dan buruk manusia di hari kiamat. Setelah dibangkitkannya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian proses selanjutnya yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza ini ilustrasinya digambarkan seperti itu. Penjelasannya, yaumul jaza ini adalah hari pembalasan. Ya, setelah kita tadi berada di alam barzah, kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian amal perbuatan kita akan dihitung, dihisab. Setelah itu amal perbuatan kita setelah dihitung terus ditimbang. Yang terakhir, amal perbuatan kita nanti setelah kita mengetahui banyak yang mana antara baik dan buruk, kita akan menerima balasan. Ya, akan menerima balasan. Semua akan menerima balasan. Hasil dari yaumul jaza ini nanti, ya, manusia setelah melewati seluruh rangkaian proses tadi, ada 6 tadi, yang terakhir, nah, mereka nanti akan berada di sini. Antara kedua ini. Antara apa dan apa? Ya, surga dan neraka. Ya, bisa dilihat gambaran surga bagaimana, gambaran neraka bagaimana. Kalian pilih yang mana nanti? Iya, pilih yang surga. Tidak ada yang milih ke neraka? Tidak ada, jangan sampai naudzubillahimin dzalik. Semoga kita nanti dimasukkan ke surga. Nah, nanti tempat kita yang abadi adalah antara surga dan neraka. Ya, setelah di hari penimbangan tadi, nanti kita akan menerima balasan antara surga dan neraka. Karena di antara surga dan neraka nanti kita akan kekal abadi. Setelah ini, Ibu akan memperlihatkan sebuah video kepada kalian. Silahkan video ini kalian perhatikan. Ya, kalian lihat, kalian amati videonya. Tahukah sekalian beberapa tahapan yang akan dilalui manusia saat hari akhir tiba? Tahapan pertama disebut yaumul ba'ats. Setelah tahapan ini adalah peristiwa yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, di mana manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan
Hal baik dan buruk manusia akan dihisab dan ditimbang untuk menentukan nasib mereka di akhirat. Apakah akan masuk surga atau neraka? Tahapan keempat, Yaumul Sirat. Jembatan Sirat akan menghubungkan padang mahsyar dengan surga dan neraka. Manusia akan melewati jembatan ini, ada yang selamat dan ada yang terjerumus. Jembatan ini digambarkan sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan setiap orang akan melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Setelah mengamati video tadi, bagaimana menurut kalian tentang video pengamatan tadi? Adakah yang ingin kalian tanyakan dari video yang Ibu putar barusan? Oke, Abdul Halim, silahkan. Apakah siksaan di neraka itu sangat kejam? Apa? Apakah siksaan di neraka itu sangat kejam? Ya, pertanyaannya Abdul Halim bagus. Apakah siksaan di neraka itu sangat kejam? Iya, nanti kita akan disiksa oleh malaikat-malaikat yang menunggu neraka. Sekarang silahkan kalian berkelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Ya, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, ya oke. Nah, silahkan kalian lihat layar. Di layar ada 6 gambar yang merupakan rangkaian peristiwa tadi, ya, yang sudah Ibu bahas. Ada 6 rangkaian peristiwa. Silahkan nanti setiap kelompok berdiskusi. Kalian mau memilih gambar nomor berapa? Kelompok 1 mau memilih gambar yang mana? Nomor 4. Gambar nomor 4. Oke. Bisa maju? Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ya, mau memilih gambar nomor berapa? Nomor 3. Oke, silakan maju. Diambil lembar kerja kelompoknya. Nomor 3 ya. Kemudian kelompok 3. Gambar nomor 6. Oke, silakan maju diambil. Silakan dengarkan penjelasan dari Ibu. Di situ ada gambar, ya. Tugas kalian, silahkan kalian amati gambar itu. Karena kalian berkelompok, silahkan kalian berdiskusi, ya. Berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian amati, gambar tersebut merupakan rangkaian peristiwa urutan keberapa. Ya, kalian amati gambarnya. Rangkaian peristiwa nomor berapa. Kemudian misalkan sudah ketemu nomor urutannya, ya, kalian tuliskan itu peristiwa apa, merupakan peristiwa apa dari ke-6 peristiwa tadi. Kalian tuliskan di belakangnya, di lembar belakang itu ada kolom untuk menjawab. Ya, silakan dilihat di belakangnya ada kolom untuk menjawab. Terus yang ketiga, silahkan kalian gambarkan atau ceritakan. Kalau tadi sudah tahu nomor urutnya, kemudian nama peristiwanya, setelah itu gambarkan secara singkat bagaimana penjelasan gambar tersebut. Silahkan kalian membuka buku kalian, dibuka halaman 41. Di situ ada rangkaian peristiwa setelah hari kiamat. Kalian buka. Nah, gunakan itu untuk mengerjakan soal yang ada di lembaran tersebut. Ada pertanyaan? Apa? Kelas 9B. Ya, sambil kalian buka ini gambarnya jadi kalian amati dulu gambar apa. Sudah tahu jawabannya? Sudah.
Oke, bisa ditulis kalau sudah tahu nomor urutnya berapa, terus di situ namanya peristiwa apa, kemudian kalian gambarkan, ditulis di sini. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Silakan ditunjuk salah satu siapa yang membacakan hasil diskusinya. Oke, disilakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan gambar Yaumul Hisab. Satu kejadian atau beberapa kejadian agama yang tidak diurutkan beberapa peristiwa tersebut menyebutkan apa nama peristiwa yang peristiwa di tersebut, yaitu Yaumul Hisab. Silakan menunjukkan gambaran terkait peristiwa tersebut. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih, bisa duduk. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Yang mau menyampaikan? Siapa? Dava. Ya, oke, silakan semua kelompoknya maju. Yang lain silakan perhatikan ya, mendengarkan temannya presentasi hasil diskusi dari kelompok mereka. Ya, yang keras. Ayo, maju. Tidak boleh malu, yuk, maju. Agak maju yang perempuan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjutkan dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbeda adalah betul-betul menuju akhirat atau bisa dikatakan sebagai batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik anak-anak, sekarang untuk presentasi terakhir yaitu dari kelompok 6, kelompoknya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu Yaumul Mizan. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Irfan. Dari hasil presentasi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi ya, kalian sudah bisa memahami ya, sudah bisa mengamati itu merupakan gambar peristiwa apa, kemudian sudah bisa menyebutkan gambar tersebut merupakan gambar urutan nomor berapa. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kita semua karena hari ini kalian sudah berhasil diskusi dengan kelompok kalian, kalian hebat dan kalian luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada diri kita semua. Ibu akan memberikan kalian soal, ya.
yang belum paham silakan bertanya. Jelas semua? Kita lanjut ke soal nomor 3 dan soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Anak-anak, selanjutnya setelah hari ini kita mempelajari materi tentang rangkaian peristiwa di hari kiamat, ya. Tentunya peristiwa ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena nantinya kita akan mengalami peristiwa tersebut, ya. Semua manusia ya akan mengalami peristiwa tersebut. Mulai dari yang pertama tadi apa? Yaumul Barsa. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran tentang rangkaian peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat? Sudah. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Abdul Halim dulu, oke. Abdul Halim, senang. Coba berikan alasanmu. Senang karena saya menjadi mengerti peristiwa rangkaian yang terjadi setelah hari kiamat. Ya, oke. Apakah yang lain yang merasa senang juga sependapat dengan Abdul Halim? Senangnya karena akhirnya mengetahui bahwa nanti setelah hari kiamat itu ada rangkaian peristiwa yang akan terjadi, yang akan dilalui oleh manusia. Ya, senangnya itu. Kalian sudah mengerti. Oke. Kemudian ada yang lain? Ada perasaan yang lain? Oke, Vika Bibit takut. Oh, Vika Bibit takut. Ya, takutnya kenapa? Karena melihat gambarnya yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Kalau kita merasa takut itu tidak untuk dijadikan alasan. Kita sebagai umat muslim, mumpung masih ada waktu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang berperilaku baik, ya, agar nanti kelak kita bisa melewati rangkaian tersebut dengan mudah. Kemudian untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan dilihat bukunya, ya. Nanti di rumah silakan bukunya dibaca. Hikmah kepada hari akhir ada di halaman 46. Baik, mungkin itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.